Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah doa puasa hari ini, Selasa tanggal 2 Maret 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Beritahu kepada teman dan keluarga mungkin ibadah dan pemberitaan firman Tuhan hari ini mereka butuhkan untuk menolong mereka. Ya, mari kita mulai. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan arti kehadiran. Tak terselami, ya, nyanyi semua. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu, heran dan bersama begitu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Nanti Ipan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu Tuhan atas kehidupan kami yang kami nanti-nantikan Tuhan, di mana setiap kehadiran-Mu membawa sukacita, damai sejahtera, memenuhi setiap hati kami, menerangi apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Jalan kehidupan kami yang gelap Engkau terangi dengan firman-Mu. Dan juga ibadah doa puasa pada hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi kami semuanya Tuhan di tempat ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi. Dan juga Tuhan biarlah para pelayan-Mu juga Tuhan, Engkau yang layakan dan Engkau sucikan apa yang menjadi pikiran kami, hati kami, kiranya kami tujukan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Gembala juga yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau juga urapi Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, Roh Kudus berkarya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, datang ke hadapan Tuhan dengan iman dan sukacita. Ya, menerima pertolongan, mujizat ketika kita memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Kita nyanyikan Allah sanggup.
Bagaimana kalau berdiri? Bisa? Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, dia tidak pernah berubah. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan, minta tolong supaya dia memberi kepada kita kelegaan. Ya, kita ganti nyanyian kita, Jalan Serta Yesus. Ketika ibu-ibu berjalan tidak pernah sendiri. Amin. Janji Tuhan adalah penyertaan, menuntun kita dengan tangannya yang membawa kepada kemenangan. Di tengah pandemi ini janji Tuhan adalah pertolongan, kemenangan. Ya, makin kita berserah kepada Tuhan, makin kita mengalami pertolongan Tuhan. Ya, kita ganti nyanyian kita, Tangan Tuhan. Mungkin
akan kau alami, tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, tak akan diberhenti. Kau lihat beri kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam hidup kita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Buatlah jalanmu, nyanyian terakhir. Buatlah jalanmu dalam sayang, Tuhan penjuna ku tanamnya. Biarkan kerjakan turut mau, ku tunggu Dia di kakimu. Dengan suara buatlah jalanmu dalam sayang, Tuhan penjuna ku tanamnya. Biarkan kerjakan turut mau, ku tunggu Dia di kakimu. Tunggu Dia, ku tunggu Dia di kakimu. Ku tunggu Dia, ku tunggu Dia di kakimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Inilah kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit. Kami tidak lari ke sana kemari, tapi kami mencari Tuhan. Kami datang duduk di bawah kaki-Mu bersimpuh Tuhan. Biarlah Engkau memeluk kami, merangkul kami Tuhan, memberkati kami, menghapus air mata kami, memberi kami damai sejahtera, membuka jalan bagi kami Tuhan, memberi kesembuhan mujizat sesuai kebutuhan kami. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda Tuhan, kuasa firman-Mu, mujizat-Mu nyatakan pada setiap orang. Biarlah kuasa-Mu
kami nikmati dalam firman dan roh-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan mengikuti ibadah secara online. Mari kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini saya kasih tema Allah sanggup menguraikan kekusutan. Allah sanggup menguraikan kekusutan. Ya, dari kitab Daniel pasal 5 ya, ayat 12. Daniel 5 ayat 12. Ya, mulai. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Ya, dapat menguraikan kekusutan. Terus, oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya, jadi Tuhan akan, ya, Tuhan itu sanggup menguraikan kekusutan. Ya, ini laki-laki yang bapak-bapak pernah dulu main layang-layang ya, atau tukang jahit. Ya. Benangnya bisa kusut. Biasanya kalau kusut dia apa itu? Dipicitnya. Repot-repot nguraikan. Kusut picitnya. Kalau manusia main picitnya. Kalau Tuhan mah ya bisa menguraikan kekusutan. Ya, kusut ini bisa kehidupan pribadi, bisa keluarga, ya, bisa juga orang banyak dalam kumpulan banyak mengalami kekusutan. Ya, kalau bahasa Batak itu rudut, bahasa Sunda betul. Kusut, pabulit, pabulit. Ya, bahasa apa lagi? Siapa ini? Bahasa Toraja, bahasa Toraja. Hah? Hah? Ah? Mangurara. Oh, Mangurara ya. Bandarin apa itu? Hah? Kusut, ya. Pabulit. Aduh, hidupku lagi kusut nih. Pabulit. Ya, jangan-jangan juga anaknya juga pada kusut nih semua. Anak kusut, suami kusut, ya, padaku kusut. Nah, sudah. Jadi Tuhan itu bisa memperbaiki yang kusut, menguraikan kekusutan. Ya, supaya nanti benang hidup kita jangan ada yang kusut. Ingatlah pakaian Yusuf. Pakaian siapa? Yusuf. Pakaian Yusuf itu pakaian yang berwarna-warni, maha indah. Maha indah. Ya, kalau disebut berwarna-warni maha indah maksudnya, ya, kalau sudah maha indah itu berarti berwarna-warni. Ya, warnanya tidak hanya satu, terdiri dari banyak benang, warna benangnya banyak. Ya, jadi dalam kitab Yesaya disebut tuh benang hidup lah, benang hidup. Ya, kehidupan kita seperti benang yang sedang disulam, dibentuk. Ya, Yusuf warna pakaiannya maha indah. Maha indah. Yusuf itu paling kaya pengalaman.
kaya pengalaman. Ya, pernah dibenci oleh saudaranya. Dibenci. Bayangkan saudara kandung membenci. Pernah saudara dibenci oleh saudaranya? Hah? Mudah-mudahan enggak. Yusuf itu dibenci oleh saudaranya. Saking bencinya, maka Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, dilempar. Aduh, sakit. Ya. Dilempar dalam sumur. Sudah itu kemudian dijual barang komoditi. Saudara-saudaranya dapat duit, Yusuf dijual. Bayangkan. Ya, sudah Yusuf dijual, ya, sama kepada orang apa namanya? Ya, pohon saudagar lah, ya. Dijual lagi dia. Dapat untung dari sini, dijual lah lagi. Akhirnya sampai ke Mesir, dia dijual, dibeli, dan dia menjadi budak belian, menjadi hamba. Hamba itu tidak berhak atas dirinya. Jadi budak. Bayangkan pengalaman Yusuf. Ya, begitu apa namanya, hina kehidupan. Ya. Jadi budak itu kelas paling rendah. Nah, sudah itu dibujuk sama istri majikannya untuk apa namanya itu? Seling. Nggak mau dia, karena Yusuf itu cakap, ganteng, tampan, ya, nggak bercacat dari kepala sampai kaki. Hebat. Nah, coba Yusuf tidak kuat imannya, bagaimana? Ya, kesempatan. Tapi Yusuf menolak. Ya, nah, akhirnya singkat cerita, dipitnahlah Yusuf ini, dituduh dia memperkosa istri majikan. Pulang majikannya itu dari kantor, hambamu itu mau memperkosa saya. Ketika saya berteriak, dia lari tuh, jubahnya saya dapat. Naik darah itu majikannya, diceploskan ke dalam penjara. Tanpa suatu kesalahan. Amin. Pernah dipitnah orang? Ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Masukkan dalam penjara. Ya. Tapi ingatlah, Tuhan itu pengarang cerita yang sempurna. Amin. Nah, jangan-jangan saudara sekarang sedang dibuat sebuah cerita oleh Tuhan tentang riwayat hidupmu. Ya, seperti siapa? Yusuf. Ya, nanti biografi saudara tulis nih. Tulis. Nah, ada riwayat hidup, nanti bisa diceritakan, diwariskan kepada anak cucu. Ya kan? Coba kalau tidak ditulis Alkitab ini kan, tidak ada pegangan kita kan? Ya kan? Nah, ditulis. Nah, jadi singkat ceritanya, Yusuf ini masuk apa? Penjara. Tapi mimpilah. Siapa tadi? Mimpilah temannya. Ada temannya di dalam penjara itu mimpi. Bisa diartikan sama dia. Ya. Kemudian mimpi lagi siapa? Raja Firaun. Iya kan? Dua kali mimpinya kan? Tapi tidak ada orang bisa mengartikan, menakbirkan mimpinya. Teringatlah tadi yang sudah dibebaskan dari penjara, ya kan? Di penjara ada orang bisa menakbirkan mimpi. Baiklah dia dipanggil. Keluarlah Yusuf, saya dengar tentang engkau. Begitu mendengar mimpi, bisa ngerti, bukan saya, Tuhan. Bagaimana rupanya? Diceritakanlah bagaimana 7 lembu yang gemuk, 7 yang kurus makan yang gemuk. Tapi walaupun begitu masih tetap kurus. Bangunnya lembu yang kurus sudah makan lembu makan lembu, masih kurus. Tidur lagi dia, mimpi lagi dia. 7 mayam gandum yang
bernas yang bagus, 7 mayang gandum yang kurus. Yang kurus makan yang, ya kan? Begitu kan? Tapi walaupun begitu tetap kurus. Wah, kemudian dikumpulkan sama raja ini semua ahli jampi, ahli nujum, semua para ahli nggak bisa mengartikan. Teringatlah tadi orang pegawai yang dibebaskan dari penjara. Oh, di dalam penjara ada seorang yang bisa menakbirkan mimpi. Lalu baiklah dia dipanggillah Yusuf ini, tentu rambutnya udah panjang. Wah, namanya orang penjara, di penjara sudah lama dia di penjara ya. Ngeri ya, tanpa salah dimasukkan dalam penjara. Tapi itulah riwayat hidup Yusuf. Tuhan membuat riwayat hidup untuk tidak mudah dilupakan. Kalau bukan karena Tuhan, Yusuf memang sudah lama tidak ada. Sudah lama tidak ada. Ya, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dibuat oleh Yusuf selalu berhasil. Amin. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Ya, Tuhan mau menyertai saudara supaya saudara jangan gagal, tapi hidupmu berhasil. Para remaja muda, jangan gagal hidupnya, ya. Jangan gagal. Ini gagal, itu gagal, semua gagal, ya. Ayo, ya, minta penyertaan Tuhan. Dan memang janji Tuhan adalah penyertaan supaya apa yang kau kerjakan tidak ada yang gagal. Amin. Tapi semua berhasil seperti Yusuf. Walaupun yang dikerjakan perkara-perkara yang hina, yang kecil, tapi dari situ dia menaik. Ya, menaik. Singkat ceritanya, Yusuf ini akhirnya bisa menakbirkan mimpi Raja Firaun. Dia berkata, adapun angka 7 itu artinya 7 tahun masa kelimpahan. 7 mayang gandum yang bagus itu 7 tahun masa kelimpahan. 7 yang kurus makan yang gemuk itu artinya akan ada 7 tahun masa kelaparan. Karena itu angkatlah seorang supaya raja dan rakyat raja tidak binasa karena hebat nanti bencana kelaparan. Ledakanlah rapat. Siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan kita di masa-masa yang sukar? Ya, tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan raja dengan rakyatnya. Ya, lalu diusulkan, bagaimana kalau Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Siapa yang setuju? Semua setuju. Semua ngacu, daripada aku mati nanti. Mending aku setuju. Lalu Firaun mengambil cincin, cap meterainya. Dengan ini aku melantik engkau menjadi penguasa atas Mesir. Tidak ada orang bisa bergerak di negeri ini tanpa seizin engkau. Amin. Ada waktunya Tuhan meninggikan orang yang taat. Amin. Nah, kalau saudara dalam proses penderitaan, ya, jadi namanya ada kematian, ada kebangkitan, ada kemudian. Pertama kematian, kedua kebangkitan, ketiga kemudian. Yesus kan begitu, mati, bangkit, dimuliakan. Apalagi jadi hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan itu stempelnya itu, ya, dihina, nggak makan, nggak punya uang mah, udah alami seperti itu mah, ya, jalan kaki, ya, berkilo-kilometer nggak apa-apa. Ya, jangan mudah putus asa nggak punya uang. Ya, dan jangan pinjam uang ke sana kemari. Ya, memang ya begitulah, ya. Nah, itu namanya proses kematian. Amin. Nanti ada waktunya akan bangkit. Ya, khotbah hamba itu pengalamannya, pengalaman dalam hidup. Ya, ada pengalaman nggak pernah nggak punya uang. Ya,
Biasa itu mah. Ya. Saudara ini lagi banyak uang atau enggak? Ya, pengalaman bisa terjadi tidak punya uang. Tapi mata Tuhan sedang mengamati saudara. Dia akan membuat saudara mengalami kebangkitan kalau sudah waktunya. Mati, bangkit, dimuliakan. Amin. Itu jalannya Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan. Ayat 23, 24 itu ya. Itu jalannya. Mulai 18 itu. Menderita tanpa suatu kesalahan. Amin. Menderita tanpa suatu kesalahan. Tidak salah, dipersalahkan. Nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Itu sudah benar jalannya. Tinggal bertahan saja. Nanti kalau sudah bertahan, akan ada namanya kebangkitan. Kalau sudah bangkit, wah, sudah lepas dari kesusahan. Dan orang dalam proses kematian, jangan usik, jangan ganggu. Tuhan akan membela dia. Amin. Nah, jangan diusik, jangan diganggu. Ya, Tuhan itu pembela. Hamba itu tinggal berdiam diri saja. Umat Tuhan berdiam diri. Nanti Tuhan yang membela. Amin. Nah, dibela. Jadi mungkin saudara sekarang dalam masa-masa sulit. Ya. Nah, bertahanlah saudara. Ya, tetap setia beribadah. Ya. Taati firman Tuhan. Nanti saudara lihat akan ada mujizat kebangkitan. Nanti kalau sudah bangkit, dimuliakan. Amin. Ya, apa? Dimuliakan. Ya, jadi ini jalannya setiap umat Tuhan. Ya, setiap umat Tuhan. Jadi Allah itu sanggup menguraikan segala kekusutan. Ya, kusut. Jadi kalau raja, ya, raja ini Raja Belsasar, anak raja, siapa Raja Babel yang terkenal itu? Raja Nebukadnezar. Ya, kusut karena dia minum mabok. Mabok. Bapak-bapak jangan suka mabok. Nanti jadi apa? Kusut. Ini raja. Mabuk. Ya. Jadi kusut. Ya, tapi memang Tuhan sudah siapkan Daniel seorang buangan di Babel. Ya. Orang buangan. Daniel ini dikenal kecerdasannya. Dan dia tidak pernah melalaikan doa kepada Tuhan. Amin. Berapa kali sehari dia berdoa? Daniel? 3 kali. Kiblatnya kemana? Yerusalem. Ke arah Yerusalem. Yerusalem itu kota Allah, tempat kediaman Allah. Ya, ada dalam kitab, ya, waktu Salomo membangun bait Allah, dia berkata, kalau umatmu dalam pembuangan, kalau umatmu dalam peperangan, kalau umatmu sakit, kemudian mereka berdoa, berkiblat ke Yerusalem, maka kiranya engkau mendengar doa mereka. Kalau mereka tertawan, kiranya engkau membebaskan mereka dari tawanan. Kalau mereka sakit, engkau kiranya menyembuhkan mereka. Nah, ke arah Yerusalem. Nah, kalau sekarang itu Yerusalem baru, kota Allah besar. Ya, sorga. Jadi kita tertuju berdoa kemana? Ke sorga. Ya, Allah itu penjawab doa yang sempurna. Ya, jadi kalau ada masalah, ada persoalan, solusinya adalah berdoa. Ingatlah, Allah itu hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa.
Ya, kenapa saudara banyak masalah tapi nggak selesai-selesai? Karena kurang berdoa. Kurang apa? Kurang berdoa. Ya. Kalau umpamanya kurang vitamin D, itu terjadi juga karena kurang berdoa. Vitamin D apa itu? Kurang duit. Vitamin D-nya kurang, duitnya kurang. Ayo, jangan kurang berdoa. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Bahkan Alkitab mengatakan iman sebesar biji sesawi kalau berdoa bisa memindahkan gunung yang besar. Ya. Rajin berdoa ya. Rajin berdoa. Paling sedikit 1 jam. Berapa lama? Berapa lama? 1 jam. Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Kalau orang sudah ngambil waktu berdoa 1 jam, waduh, hidupnya itu, penuh kuasa, kemanapun dia pergi gak ada rasa takut. Sebab hidupnya penuh kuasa. Amin. Nah, Tuhan turunkan kuasa doa kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa. Ibu-ibu harus rajin berdoa. Amin. Ingatlah Hana seorang yang bersusah hati. Dia datang ke Shilo, ke tabernakel. Shilo ini dulu tempatnya di Shilo. Zaman Eli, dia berdoa. Ya, kalau sekarang itu mesbah dupa dengan hati yang hancur. Makanya bahan dupa itu getah rasa malah, kulit lokan, mur kemen, ya, ditumbuk halus sama banyaknya, ditaruh pada peukupan emas. Dibakar. Dibakarnya itu pagi, nanti sampai sore. Dibakar lagi sore sampai pagi. Jadi 24 jam itu. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Ini namanya dupa. Biarlah doaku seperti dupa yang naik di hadapanmu, kata Daud. Seperti apa doa kita? Seperti ukupan dupa naik ke hadapan Tuhan. Berbau harum. Dari hati yang hancur, dupa yang hancur, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa sedang menangis, ya, hati saudara hancur, itulah dupa yang hancur. Tuhan tidak memandang hina. Ya, siapa yang datang kepada Tuhan dengan air mata, menyeka dengan rambutnya? Ya, ada kan seorang perempuan datang kepada Yesus dengan apa? Air mata. Disekanya kaki Tuhan dengan linangan air mata. Beban hidup yang berat membuat orang menangis, pecah hatinya. Ya, dia berkata kepada Eli, Hana, berapa lagi kau mabuk, kata Imam Eli kepada Hana. Aku ini bukan mabuk seperti yang Tuanku kira, tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Sebab begitu sakit dan pedihnya hatiku, aku berdoa begitu lama kepada Tuhan. Dan Imam Eli berkata, pulanglah, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Amin. Tidak lama kemudian Hana yang mandul dapat anak. Namanya siapa? Nabi Samuel. Nabi besar. Amin. Hasil doa. Ya, ibu-ibu, mungkin ada problema hidup, persoalan hidup. Ya. Doakan suamimu supaya bertobat. Doakan anak-anakmu supaya bertobat. Doakan orang tuamu supaya bertobat. Supaya nanti semua masuk surga. Yang disebut berhasil adalah kalau seisi rumah tangga masuk surga. Apa gunanya saudara punya uang banyak kalau semua masuk neraka? Ya, dibakar di sana dan tidak bisa diubah. Menjerit selama-lamanya.
Nggak bisa diubah. Hanya mencari uang, hanya mencari perkara dunia. Ayo, ubah sekarang. Carilah kerajaan Allah. Amin. Dan kepada nanti ditambahkan kepadamu perkara-perkara lain. Utamakan Tuhan, utamakan surga, supaya Tuhan mengutamakan hidupmu. Amin. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita. Amin. Jadi segala beban hidup kita bawa kepada Tuhan dengan air mata, dengan cucuran air mata. Ya, dia mengundang, marilah padaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikulan berat. Aku akan memberikan sentosa kepada. Ya, ingat, satu orang dalam satu rumah tangga diselamatkan. Tuhan mau supaya seisi rumah diselamatkan. Amin. Nah, bergumul, berdoa. Ya, bergumul, berdoa. Supaya nanti kita lihat, iya. Akhirnya semua doa saya didengar oleh Tuhan. Nanti di surga bertatap-tatapan, iya kita masuk surga semuanya. Nah, tapi kalau berpisah, saudara, waduh, mengalami kesedihan, ya. Tapi kalau semua masuk surga, nah itulah namanya berhasil. Amin. Berhasil. Tuhan mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menolong kita. Dan kalau ada kekusutan hidup, ya, benang hidup kita lagi kusut, Tuhan sanggup menguraikan, memperbaikinya. Kemudian setelah semua jadi benang yang bagus, kemudian ditenun kembali menjadi pakaian yang maha indah. Seperti pakaian siapa tadi? Yusuf. Pakaian jubah yang maha indah. Amin. Dari benang ditenun, dibentuk jadi maha indah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Benang hidup saudara mau dibuat oleh Tuhan maha indah. Hidup saudara maha indah. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita nyanyikan. Ku berserah. Ku berserah. Kau bukakan jalan di lautan, Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan lalu. kau bukakan Amin. jalan di lautan, Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin.
berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Singkat. Ya, yang bisa berlutut, berlutut. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, Datanglah pada Tuhan, curahkanlah isi hatimu, berdoa. Tuhan baik Dia ada di tengah-tengah kita. ku berserah, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saudara. Segala kesulitan, kekusutan hidup, benar hidup saudara mungkin kusut. Saudara melihat banyak kekusutan dalam rumah tanggamu, bawalah pada Tuhan. Dia akan uraikan satu persatu sehingga benang itu tidak ada yang kusut. Nanti akhirnya bisa ditenun dengan baik, menjadi pakaian yang maha indah, yang berwarna-warni seperti pakaian Yusuf. Itulah pakaian yang maha indah. Haleluya. Tuhan sanggup menenun hidup. Tuhan sanggup membuat maha indah. Tuhan baik bagiku. Sekali lagi, Ku berserah, ku berserah. Tuhan mengasihi engkau di mana pun engkau berada. Kesulitan, kesukaran yang saudara hadapi, tantangan yang silih berganti, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberi engkau mujizat pertolongan, membukakan jalan bagimu, membukakan pintu bagimu, menguraikan segala kekusutan hidup. Allah kita Allah yang baik. Dia Allah yang ramah dan lemah lembut. Dia sanggup menguraikan segala kekusutan hidup. Mari bawalah pada Tuhan. Bawalah pada Dia. Haleluya. 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 Beban berat, pikulan berat, bawa pada Dia. Kehidupan yang kusut, kusut sekali engkau melihat nikahku, pekerjaanku, masa depanku, kusut sekali, kusut. Nyaris engkau membuang semuanya. Gak mampu lagi saya Tuhan. Saya tidak bisa menguraikannya lagi. Kusut. Raja Belsasar alami itu kekusut. Tapi Daniel bisa menguraikan sehingga raja ini melihat hikmat Tuhan bisa menguraikan kekusutan. Haleluya. Haleluya. Bawa pada Yesus. Haleluya. 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 Ceritakan satu persatu. Bawa pada Tuhan.
Haleluya. Mulai dari pribadi, keluarga, pekerjaan, usahamu yang mengalami kekusutan, kesukaran, kesulitan, Tuhan sanggup menguraikan semua. Dia sanggup menolong engkau. Dia mampu menolong engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Allahku. Haleluya. Terima kasih bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami. Tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami yang sering melupakan Tuhan, meninggalkan Engkau. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami, di sisi kami sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang pun Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, melihat tiap kesulitan kami, kesukaran kami, tantangan yang begitu besar di depan kami. Dan Engkau siap menolong kami semua. Mari yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan mau mendengar doamu. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan sanggup menghapus air matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun umatmu mengikuti ibadah doa ini, baik langsung dan tunda, mereka percaya kepadamu Yesus Juru Selamat, Kepala Gereja mempelai pria surga kami, selalu menopang kami, bersama kami, seperti suami sayang kepada istrinya. Begitulah Engkau mengasihi kami, Kepala Gereja mengasihi kami, sidang jemaatmu, dan Engkau peduli kepada kami. Apapun permasalahan dihadapi umatmu yang mereka bawa padamu, Engkau mengambil alih semua persoalan kami. Dan Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai, sudah selesai. Engkau menyelesaikan dengan sempurna bagi kami. Kami melihat keajaiban terjadi pada kami. Kami hidup dari percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam doa ibadah puasa ini mujizat terjadi padamu. Kuasa Tuhan mengalir padamu, dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan padamu, itu katamu kepada kami. Damailah hati kami, sejahteralah hidup kami. Berkecukupan, sejahtera artinya berkecukupan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari silakan duduk, kita nyanyikan sebuah lagu. Kita jalankan persembahan, ya, masih kita
untuk baksos bagi yang jemaat yang membutuhkannya. Kita nyanyikan Ku Tak Cemas. Ya, kita jalankan untuk kegiatan baksos ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persebar saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti cara online juga kami ucapkan terima kasih buat perhatian dan juga di mana Bapak Ibu Saudara mengikutinya ya. Berkat Tuhan mengalir pada kita sekalian. Dan sebagai pengumuman, besok kita pendalaman Alkitab ya di Cimindi jam 6 pelajaran kitab Wahyu. Ya, Wahyu pasal 6. Ya, kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu ibadah pertama jam 7.30, ibadah kedua ya di Cimindi. Kemudian ibadah kedua di sini 10.30 ya. Selasa depan kita doa biasa. Kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan. Ada lagi? Ya. Ya. Oh ya. Jadi kita puji Tuhan. Ya. Kita doakan yang sakit ya Opu Orin untuk kembar, Bapak Siswanto, Bapak Nabi Tupulu, ya yang belum punya keturunan, ya supaya Tuhan beri keturunan, yang belum punya pasangan hidup supaya Tuhan berikan pasangan hidup, ya. Mereka yang lagi mengandung supaya bisa lahir dengan selamat dan segala dibutuhkan Tuhan cukup ya. Kita butuhkan juga Bapak Pasar Ibu ya. Kita pakai berdiri. Haleluya. Haleluya. Dimanapun umatmu mengikuti ibadah ini dan yang hadir sekarang pun Tuhan tolong mereka. Kami berdoa buat yang nama-namanya disebut, kasihani mereka. Tolong mereka, hampiri mereka Tuhan. Lihat kesulitan mereka, kalau sakit ulurkan tanganmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau.
Darah Yesus menguduskan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong anak-anak-Mu dalam semua kebutuhan mereka. Sesuai dengan janji-Mu kami meminta, Tuhan akan memberi kepada kami dengan limpahnya. Tuhan memberkati engkau mendengar doa-doamu. Terima kasih. Dan kami yakin doa kami naik menjadi dupa yang harum. Dan engkau sibuk untuk menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang, CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika. Begitu juga Bupati, KBB, juga Ibu, juga buat Provinsi Jawa Barat, Gubernur kami Pak Ridwan Kamil, Pak UU berkati Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, Presiden kami dan semua lembaga tinggi dan tinggi negara, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Tuhan berkati TNI, Polri juga berkati Tuhan. Kami berdoa bangsa ini bangsa yang besar. Tuhan berkati bangsa kami. Biarlah aman dan tentram negara kami. Di tengah pandemi ini Tuhan tolong bangsa kami. Kalau ada yang terpapar, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Ya, biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas bangsa kami. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, doa makan. Ya, doa makan. Kita tundukkan kepala. Ya, kita berdoa. Kami menghadapi rezeki dalam doa buka doa puasa kami yang mengolah